Anak pertama Pina yang dipesantrenkan di sana mendapat musibah. Disiram air mendidih oleh pengurus pondok itu. Setan pengurus pondok itu dengan tega menyiram air mendidih ke anak Pina yang baru berusia 11 tahun. Langit yang begitu gelap tak berbintang, seperti yang mendung hendak turun hujan, disertai kilatan-kilatan guntur yang silih berganti, membuat suasana semakin mencekam. Ombak di lautan menggulung-gulung tinggi. Di dalam pandangan Pina, gulungan-gulungan ombak seperti seekor ular naga yang seolah siap mendekat melahap tubuh Pina. Dan ketika cahaya itu menghilang, ada wujud sosok perempuan berdiri menapak di atas air laut yang bergemuruh. Di sela-sela deburan ombak yang menggulung, seorang perempuan cantik mengenakan mahkota dilatar belakangi oleh suara gamelan yang begitu menenangkan hati, membentuk sukma dan jiwa serta pikiran Pina. Perempuan itu yang mengenakan pakaian serba hijau hanya berdiri tersenyum ke arah Pina, senyuman yang sulit diartikan. Dalam hati Pina, ya Allah, apakah itu sosok Ibu Ratu Pantai Selatan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya, Akang masih menceritakan tentang kisah perjalanan Teh Pina, di mana waktu itu Randy, suami dari Pina, melakukan ritual pesugihan Bang Goib di daerah bantaran Sungai Bengawan Solo, Sragen, Jawa Tengah sana. Ritual yang awalnya berhasil mendapatkan uang miliaran yang dibawa menggunakan tas ransel pulang ke Sumedang. Namun ternyata selepas dirituali untuk ritual penyempurnaan uang dari Bang Goib itu, tumpukan uang di dalam tas ransel berubah menjadi tumpukan daun kering, yang menjadikan pesugihan Bang Goib itu gagal, seperti pesugihan-pesugihan yang sudah dijalankan oleh Randy sebelumnya. Dampak yang terjadi kepada Pina selepas Randy pesugihan di Sragen, Pina yang tubuhnya berbau seperti bangkai, bahkan seperti mayat hidup, muka terlihat menua seperti nenek-nenek oleh orang lain. Bahkan ada pula tetangga yang menyebut Pina seperti orang gila. Saat itu, setiap kali Pina mendengarkan suara adzan, badannya terasa panas seperti terbakar. Pina paham betul apa yang dia alami itu adalah dampak dari kelakuan Randy, suaminya. Semenjak gagal dari Sragen, dari ritual Bang Goib, Randy memang beberapa bulan berhenti mencari pesugihan
Pina berharap berhentinya Randy itu dikarenakan Randy sadar kalau jalan pesugihan tak akan pernah berhasil membuat mereka hidup kaya raya. Seringkali Pina menasehati Randy agar berhenti saja. Mulailah usaha atau bekerja untuk bisa menafkahi Pina dan anak lelakinya. Namun Randy tak pernah menjawab apa-apa. Kerjanya sehari-hari hanya diam di rumah makan orang tuanya. Yang makin lama, selepas menikahi Pina, rumah makan ibu bapaknya Randy, penghasilannya berturun drastis. Maka dari hal itulah, keluarga Randy menganggap Pina adalah menantu perempuan pembawa sial. Sampai satu ketika, saat itu usia anak Pina belum menginjak 1 tahun, masih bayi. Satu malam, Randy mengajak Pina untuk pergi ke Ciamis. Pina bertanya, "Mau apa Kang ke Ciamis? Memang Akang punya saudara di Ciamis sana?" "Kalau saudara sih nggak ada di Ciamis, tapi kalau di Tasik ada." Pina terdiam, berusaha mengingat-ingat. Karena yang dia tahu, Pina ini nggak punya saudara sama sekali di daerah Tasikmalaya. Namun selepas dipikirkan, sadarlah Pina kalau suami baru ibunya itu berasal dari Tasik. Jadi Yani, ibu dari Pina, selepas meninggalnya Agus suami pertama, itu 2 kali menikah. Dan yang terakhir, suaminya Yani itu berasal dari daerah Tasik. Tepatnya dari daerah Pagendingan, Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Jadi, maksud Kang Randy, kita mau ke Tasik dulu, ke rumahnya Mang Salim. Selepas itu mau ke Ciamis. Iya Pin, kita langsung ke sana. Nanti si Dede kita titipkan di rumah si Mang Salim. Selepas itu, kita berdua berangkat ke Ciamis, ucap Randy malam itu. Namun Pina menolak. "Jangan sekarang Kang. Saat ini si Dede kondisinya lagi sakit, lagi nggak enak badan. Nunggu dia sembuh dulu. Kalau memang Akang maksa mau pergi ke sana." "Memangnya mau ngapain Kang? Mau pesugihan lagi?" "Alah Pin, kau jangan banyak nanya. Tugasmu sebagai istri cuma nurut sama suami." "Jawab saja Kang. Akang ini mau nyari pesugihan lagi kan? Mau nyari dukun?" Ditanya seperti itu, si Randy nggak menjawab, hanya ngeloyor pergi meninggalkan Pina. Malam itu pun Randy akhirnya mengikuti Pina untuk tak berangkat dulu ke Tasik yang nantinya bakal ke Ciamis. Karena menunggu anak mereka agak baikan. Ya wajar saat itu anak mereka memang sedang sakit demam, badannya agak panas. Beberapa hari pasca si Randy ngajak Pina ke Tasikmalaya. Kebetulan saat itu tak disangka-sangka datanglah Yani dengan suami barunya, Salim. Pina heran, sepanjang dia menikah dengan Randy, baru pertama kali itu ibunya datang berkunjung. Tentunya walau ada rasa sakit hati, kecewa kepada sang ibu, namun Pina tetap menerima kedatangan ibu dan bapak tirinya dengan baik. Singkatnya, Yani dan suaminya Salim bertamu dan berkunjung ke rumah Pina dengan alasan
ingin menengok cucu mereka. Saat kunjungan itu, Randy suaminya tak ada di rumah. Dia entah pergi kemana karena tak pernah pamitan kepada Pina. Waktu Pina yang sedang menimang anak pertamanya duduk di ruang tamu menghadap ibu dan bapak tirinya, Pina pun bertanya, maksud sebenarnya kunjungan mereka berdua. Bu, Pak, mohon maaf. Terus terang sajalah, apa sebenarnya maksud kunjungan ibu sama bapak? Karena selama Pina menikah, ibu tak pernah datang berkunjung sama sekali. Menanyakan kabar pun tidak. Ada perlu apa, Bu? Tanya Pina. Yani pun hanya tersenyum kecil. Lantas dia mulai berbicara selepas menatap wajah suaminya. Begini, Pin, kamu jangan suudzon dulu sama ibu dan bapak barumu. Maksud ibu datang ke sini baik, Pin. Pertama, ibu ingin melihat kondisi cucu ibu. Dan yang kedua, begini, Pin, selama ini ibu memperhatikan kehidupan kamu dengan si Randy. Terus terang saja, Pin, ibu menyesal menerima pinangan si Randy di masa lalu. Kalau tahu kamu bakal ditelantarkan seperti ini, tak dinafkahi, tak dibiayai, ibu gak akan menerima pinangan si Randy. Walau seperti apapun, Pin, ibu ini ibu kandungmu. Ibu peduli sama kamu, Pin. Lantas, apa sebenarnya maksud ibu? Begini, Pin, sebaiknya kamu ceraikan saja si Randy. Gugat cerai dia, daripada kamu hidup menderita tak dinafkahi seperti ini. Dan kebetulan, Pin, ibu sama bapak barumu ini punya kenalan di Ciamis. Namanya Haji Marjuki. Dia orang kaya raya, seorang pengusaha. Waktu itu ibu sama bapakmu ini berkunjung ke sana. Dia itu duda anak 4 dengan beberapa orang cucu. Tapi jangan dilihat tuanya dulu, lihat hartanya, Pin. Kalau kamu mau menceraikan Randy, nanti kamu ibu jodohkan sama dia. Kau bisa kuras hartanya, kau bisa kuasai hartanya. Karena waktu ibu nunjukin foto kamu, si Haji Marjuki langsung kepincut, langsung terpikat oleh kecantikan kamu, Pin. Pina tentunya kaget mendengar hal itu dari Yani yang notabene ibu kandungnya. Ya Allah, Bu, kok ibu sejahat itu, Bu? Jangan samakan Pina dengan ibu. Buat Pina pernikahan itu hal yang sakral, Bu. Gak mungkin hanya gara-gara ekonomi Pina bakal meminta cerai ke Kang Randy. Gak mungkin, Bu. Pin, kamu ini benar-benar ya, benar-benar perempuan. Menyesal ibu melahirkan kamu. Ibu kasih tawaran yang enak, mau ngasih kamu pintu surga, pintu kenikmatan, pintu kekayaan, malah kau tolak. Apa untungnya kamu jadi istri si Randy? Lihat saja, rumah makan orang tua si Randy makin hari makin sepi. Sudahlah, ibu malas banyak berdebat sama kamu. Kau pikirkan saja, pikirkan baik-baik. Mau ikut saran ibu ceraikan si Randy dan nikahin tuh si Haji Marjuki? Yang pastinya nanti kamu hidup senang. Atau kamu mau terus hidup sengsara sama si Randy? Itu terserah pilihan kamu. Tapi ingat, kalau kamu ingin bahagia, ikuti saja saran dari ibu. Ucap Yani hari itu. Yang langsung saja pergi bersama Salim suami ketiganya, meninggalkan Yani yang hanya bisa menggelengkan kepala.
Ya Allah, kenapa ibu jadi seperti ini? Perasaan dulu, walau dia tak pernah peduli kepadaku, tak pernah menjerumuskan ke hal-hal seperti itu. Ucap Pina yang tak paham dengan pola pikir ibu kandungnya. Singkat cerita, setelah kepergian ibunya, 2 hari kemudian, selepas anak Pina sembuh total, Randy memaksa Pina untuk mengikuti dirinya kembali menuju ke Tasik, ke Pagendingan, ke rumahnya Salim, yang tujuan utamanya mau ke Ciamis nemuin seorang dukun yang bernama Abah Kemod. Hal itu dia jelaskan kepada Pina. Loh, Kang Randy tahu dari mana lagi dukun yang namanya Abah Kemod? Memangnya itu dukun pesugihan, Kang? Ya iyalah, Pin. Selama ini yang Akang cari kan cuman pesugihan dan pesugihan. Akang gak mau kerja keras kayak orang lain. Akang maunya kaya tanpa harus banyak berkeringat. Sudahlah, kau ikut saja. Kau hanya perlu mendampingi Akang. Dengan nada yang begitu memaksa, akhirnya Pina pun nurut. Dari Sumedang, naik bislah mereka langsung menuju ke Tasikmalaya. Singkat cerita, setibanya di Tasikmalaya, dari terminal mereka pun naik ojek ke daerah Cisayong, yang tentunya begitu jauh. Namun itu nggak masalah buat Randy. Sesampainya di Pagendingan, di rumah milik Salim, bapak tirinya Pina, Salim pun bertanya, apa tujuan Pina dan Randy datang ke sana, karena tak memberi kabar sama sekali. Pina pun terdiam, hanya Randy lah yang menjawab pertanyaan Salim. Begini, Pak, saya sama si Pina kesini, niatnya mau ikut nginep dulu, Pak. Sekalian, saya sama Pina mau ikhtiar ke Ciamis. Mau minta bantuan seorang dukun untuk masalah rumah makan yang selama ini makin sepi. Soalnya hanya dari rumah makan itulah saya bisa membiayai Pina, ucap si Randy. Salim pun hanya tersenyum kecil. Bahkan ibunya Pina, yang waktu itu kebetulan ada bersama Salim, tidak terlalu banyak berkata-kata. Sejahat apapun dia, tapi kalau sama cucu tetap ada kepedulian. Ya sudahlah, kalau memang mau nitipin si Dede, tinggal titipin saja. Kalian silahkan langsung saja ke Ciamis. Gak usah banyak pikiran, ucap Yani, ibunya Pina. Randy pun akhirnya tersenyum dan berkata kalau nanti malamlah mereka berdua akan ke Ciamis. Saat itu Randy dan Pina istirahat. Randy tertidur begitu lelap. Di saat Randy yang sedang tertidur, Pina dipanggil kembali ibunya. Pin, kemarilah, ada yang mau ibu bicarakan. Pina nurut, nyamperin ke ibu dan bapak tirinya. Ternyata yang kembali dibahas itu masalah si Haji Marjuki, aki-aki konglomerat yang menyukai Pina. Dan tetap di situ pula Yani dan si Salim merayu Pina untuk menceraikan Randy dan menikahi Haji Marjuki. Tapi Pina bersikeras menolak. Dia tak mau mengkhianati ikrar suci pernikahan hanya untuk kekayaan. Tapi Salim dan Yani tak putus asa, masih terus-terus saja merayu Pina. Namun Pina tetap dalam pendiriannya. Singkat cerita, selepas maghrib, Randy dan Pina langsung menuju ke Ciamis. Naik bis saat itu, turun di terminal Ciamis.
Pina dan Randy yang waktu itu hanya membawa bekal uang 200.000 rupiah, menggunakan jasa ojek menuju daerah Ciharalang, tempat tinggal Abah Kemod. Dua ojek langsung mengantarkan mereka berdua. Setibanya di rumah Abah Kemod, dua ojek itu pun disuruh menunggu Pina dan Randy. Karena selepas selesai nanti di rumah Abah Kemod, mereka mau balik kembali ke Tasik. Singkatnya, bertemulah Pina dan Randy dengan sosok dukun Abah Kemod, yang ternyata si Abah Kemod ini memang betul dukun pesugihan. Pesugihan yang dijalani atau ditawarkan oleh Abah Kemod itu adalah pesugihan kawin dengan Ipri. Randy ditanya oleh Abah Kemod, "Jadi, apa sudah matang niat kalian berdua untuk mengikuti pesugihan?" "Sudah, Abah. Saya mah sudah matang, sudah nekat. Selama ini terus terang saja, Bah, sudah beberapa tempat saya datangi. Sudah beberapa kali saya melakukan ritual. Namun semua selalu gagal. Saya harap dengan bantuan Abah Kemod, pesugihan kali ini akan berhasil, Bah." Baik. Terus terang saja, pesugihan ini tidak terlalu banyak syarat yang diperlukan. Tidak berat. Asal niat yang kuat. Bahkan kalian berdua bisa melakukan pesugihan ini juga. Karena pesugihan ini, kalian akan dikawinkan dengan Ipri, jin siluman ular. Siapa di antara kalian berdua yang akan maju mengikuti pesugihan? "Waduh, saya gak ikut-ikutan, Bah. Saya emang gak mau. Kang Randy saja. Saya cuma nganter," ucap Pina. Randy pun mengangguk. Karena walau dia pun pengen ikut pesugihan, gak mau dong kalau istrinya ditunggangi siluman ular. Tetap ada rasa sayanglah ke si Pina. Cemburu pula sama setan. "Saya ajaki. Saya yang mau nikah sama Ipri." "Baik. Tapi kalau memang Jang Randy mau nikah sama Ipri, Jang Randy harus nginap malam ini. Dan sebelum melakukan ritual, ada mahar yang harus Narendi bayar untuk keperluan sesaji, minyak dan sejenisnya. Totalnya semua 800.000. Mendengar itu, Randy terbelalak kaget. Dia kira bisa ngutang dulu. Lawong si Randy cuman bawa duit 200.000. Itu pun belum buat bayar ojek. "Waduh, 800.000 ya, Bah. Apa nggak bisa kalau nanti dibayarnya setelah saya berhasil, Bah?" "Ya nggak bisa. Untuk syarat-syarat ritual itu harus dibayar di muka. Gak ada yang gratis. Gak ada. Dimanapun gak ada pesugihan gratis. Tetap harus bayar dulu. Itu mahar kewajiban kamu kalau memang mau ikut pesugihan nikah dengan Ipri. Kalau kamu gak sanggup, pulanglah. Jangan buang-buang waktu Aki," ucap Aki Kemod. Begitu ketus. Randy pun hanya bisa mengelus dada. "Ya sudahlah. Kalau gitu, saya pamitan saja, Ki. Pin, kita pulang." Pina hanya mengangguk saja. Akhirnya niatan ikut pesugihan Ipri dengan bantuan Abah Kemod pun gagal gara-gara si Randy tidak punya uang. Namun siapa sangka, selepas mereka pulang dari rumah Abah Kemod, selepas bayar ojek di terminal Ciamis, Randy pun kebingungan karena uang 200.000 sudah habis buat bayar ojek bolak-balik. Selepas turun di terminal, dua ojek tentunya kembali ke pangkalan. Melihat Randy yang seperti kebingungan, lantas Pina pun bertanya, "Kang, ada apa?
kok terlihat Akang seperti yang bingung? Ya gimana gak bingung, Pin? Kita kan cuma bawa duit 200.000. Itu semua sudah habis buat bayar ojek. Ini udah gak ada uang buat pulang ke Pagendingan. Ya Allah, terus gimana, Kang? Masa mau jalan kaki? Ucap Pina. Pina pun jadi kelimpungan. Begini saja, Pin. Kau jualah jaket kulit Akang sambil membuka jaket kulitnya. Nih, kau jual jaket kulit sama jam tangan. Diserahin ke Pina. Tawarin sana. Yang penting ada ongkos buat pulang sama buat bekal selama di Tasik. Ya Allah, Kang. Apa memang gak ada cara lain, Kang? Cara apa? Kecuali kalau kamu mau jual. Sudah, jual sana. Kau cari orang yang mau bayar jaket sama tuh jam tangan. Lumayanlah, dapat 1 juta juga. Cukup buat bekal sama ongkos pulang ke Sumedang. Ucap si Randy saat itu. Memaksa Pina untuk menjajakan jaket kulit dan jam tangannya. Ya sudahlah, Kang, ucap Pina. Pina sambil menahan malu, dia pun di terminal Ciamis nih, itu nawar-nawarin jaket kulit sama jam tangan ke orang-orang yang ada di sana. Ke supir, ke penumpang yang baru turun. Namun apa daya, tak ada satu orang pun yang mau membeli jaket bekas bau apaknya si Randy sama jam tangan yang harganya nggak seberapa. Pina hampir putus asa. Ditambah lagi penyakit lambungnya Pina kambuh. Pina betul-betul kesulitan. Namun siapa sangka, di tengah Pina yang sedang berdiri memegang jaket kulit dan jam tangan si Randy, tukang ojek yang tadi nganterin Pina itu datang mendekati Pina. Teh, kok belum pulang? Kang Yono, ini Kang, si Kang Randy-nya kehabisan uang, gak ada ongkos. Ini juga saya lagi nawarin jaket kulit sama jam tangan buat ongkos balik ke Sumedang. Astagfirullahaladzim. Teh, masa sampai jual jaket kulit? Ya mau gimana lagi, Kang? Saya teh betul-betul gak ada uang sepeser pun. Sambil meringis menahan sakit dengan wajah yang pucat pasi. Maksudnya teteh mau langsung ke Sumedang? Enggak, Kang. Saya mau pulang ke Tasik dulu ke rumah bapak. Soalnya anak dititipin di sana. Ya Allah, begini saja teh. Teteh nggak usah jual jaket kulit sama jam tangannya. Biar saya yang nanti kasih uang buat ongkos teteh balik ke Tasik. Tapi teteh tunggu dulu. Saya mau nganterin orang dulu ke Pangandaran. Ucap Kang Yono, tukang ojek yang nganterin Pina dan Randy ke rumah Abah Kemon. Pina pun tersenyum dan mengangguk saja. Walaupun Pina tidak terlalu berharap kepada Yono, namun Pina masih tetap mencari orang yang mau membeli jaket kulit dan jam tangan. Singkat cerita, beberapa jam kemudian, Yono ternyata memang nganterin pelanggan ke Pangandaran dan balik lagi ke terminal. Langsung mencari-cari keberadaan Pina. Ketemulah nih Pina sama si Kang Yono saat Pina nawarin jaket kulit dan jam tangan ke seorang laki-laki yang baru turun dari bis. Teh Pina, teriak Yono. Pina pun menoleh. Loh, Kang Yono? Yono setengah berlari. Teh, sudahlah teh. Teteh nggak usah tawarin lagi jaket kulit sama jam tangannya. Biar saya yang ngasih teteh uang buat balik ke Tasik teh. Ucap Yono. Pina pun tersenyum. Dia lantas dibawa Kang Yono ke dekat warung. Karena Yono khawatir melihat Pina yang wajahnya begitu pucat. Teteh sudah makan?
Belum Kang, ya sudah, ikut ke warung yuk. Kita makan bareng, ucap Yono. Pina nggak punya pikiran jelek apapun kepada Yono. Karena dari tutur kata, raut wajah, Yono ini orang baik. Betul saja setibanya di warung, Pina pun disuruh makan. Pina yang tentunya ingin lambungnya agak mendingan karena dia punya penyakit mah yang cukup parah. Bergegas makan. Selepas makanan selesai, dibayar langsung oleh Yono. Yono pun bertanya, Teh Pina teh kayak yang lagi sakit. Teteh sakit apa? Ini Kang, saya teh punya penyakit lambung. Ah, kalau menurut saya ini bukan masalah penyakit lambung teh. Saya curiga. Sepertinya ada penyakit lain yang bukan penyakit biasa yang teteh derita. Begini ya teh, saya bukannya sok tahu atau apa, tapi perasaan saya lain teh. Ini teteh, sepertinya ada hal-hal gaib yang menyelimuti tubuh teteh. Dan hal itulah yang menjadi sumber penyakit beserta kesialan teteh. Begini teh, saya punya kenalan orang pintar perempuan, namanya Mbok Karti. Beliau orangnya begitu baik dan suka menolong. Kalau teteh mau, nanti saya antarkan teteh ke rumah Mbok Karti. Ini simpan saja nomor HP saya, ucap Yono. Pina pun tersentuh perasaannya oleh kebaikan dan kepedulian Yono, orang yang baru dikenal. Pina pun nge-save nomor HP-nya si Yono. Lalu Yono pun memberikan uang kepada Pina untuk ongkos balik ke Tasikmalaya. Uang itu diterima oleh Pina. Pina begitu senang. Ternyata masih ada orang baik yang mau menolong sesama walau baru dikenal. Pina pamitan ke Yono, lantas langsung pergi mencari-cari keberadaan Randy. Dan akhirnya berangkatlah Randy beserta Pina naik bis kembali ke Tasikmalaya. Sesampainya di Pagendingan, Pina dan Randy pun cerita kepada Salim, bapak tirinya Pina. Ya sudahlah, mungkin memang belum rezeki kalian, tapi jangan putus asa. Mau jalan apapun yang kalian lakukan, Bapak hanya ikut senang saja, ucap si Salim. Beberapa hari Pina dan Randy menginap di rumahnya Salim. Satu ketika, Pina melihat Randy berbicara dengan seseorang menggunakan HP-nya. Pina pun mendekat dan ikut mendengarkan. Ternyata si Randy lagi ngomong sama Wawan bapaknya. Yang intinya, Wawan menanyakan kepada Randy bagaimana pesugihan yang sedang Randy lakukan. Namun Randy bilang, waktu itu si juru kunci atau si dukun Abah Kemon meminta uang 800.000 untuk mahar nikah dengan Ipri. Sedangkan uang sudah tak ada. Dan di tengah pembicaraan itu, Wawan pun berkata kepada Randy, kalau dia baru dapat info tentang seorang dukun pesugihan di daerah Pangandaran yang dipastikan bisa membantu Randy. Randy pun senang mendapat kabar itu dari bapaknya. Lantas Randy meminta sejumlah uang untuk bekal ke Pangandaran, minta langsung ditransfer ke Randy. Wawan pun setuju dan berharap agar pesugihan itu betul-betul lancar. Karena usaha semakin hari semakin sepi. Wawan dan Siti sudah tak punya banyak uang seperti dulu lagi. Singkat cerita, Randy yang sudah dapat nomor HP dukun di Pangandaran itu, yang tentunya kalian pasti ingat, karena dukun inilah dukun yang pernah Akang ceritakan di sebuah kisah tentang pesugihan Dewi Rengganis.
Dukun itu tak lain adalah Aki Bahar. Dukun pesugihan yang tua renta, pikirannya omes, mesum selalu kalau mendapatkan pasien perempuan cantik. Randy pun lantas menuju ke ATM yang tak jauh dari rumah bapak tirinya Pina. Lalu malam harinya, Randy bersikeras mengajak Pina pergi ke Pangandaran menemui Aki Bahar. Pin, malam ini juga kamu ikut sama Akang ke Pangandaran. Mau pesugihan lagi, Kang? Iya, Pin. Ini dapat nomor dukunnya dari si bapak. Bahkan dikasih uang pula buat ongkos kita. Malam ini kita berangkat, Pin. Ya Allah, Kang. Apa nggak sebaiknya Akang berhenti sajalah, Kang? Yang kemarin aja gagal. Lebih baik kita pulang ke Sumedang, Kang, kalau memang si bapak udah ngasih duit. Enggak, Pin. Enggak. Akang sudah janjian sama Aki Bahar. Kita sudah ditunggu oleh beliau. Ya Allah, Kang. Enggak lah, Pina nggak mau ikut. Mendengar itu, Randy pun marah. Tanpa banyak bicara, langsung menampar pipi Pina. Pina pun terdiam, menahan perih dan panas di pipi kanannya akibat tamparan Randy. Akhirnya Pina mau tak mau mengikuti saran dan ajakan Randy, suaminya itu. Namun sayangnya tiba-tiba saja turun hujan lebat yang akhirnya membuat Randy mengurungkan niat pergi ke Pangandaran malam itu. Dan esok paginya barulah Randy dan Pina pergi ke Pangandaran selepas menitipkan anaknya kepada Yani dan Salim. Ceritanya, berangkatlah nih si Pina sama Randy naik bis dari Tasik jurusan ke Pangandaran. Yang mereka tuju rumah si Aki Bahar yang dipastikan bisa membantu mereka. Namun waktu itu Pina belum tahu ke si Aki Bahar. Singkatnya, selepas turun di terminal Pangandaran, siang hari itu mereka berdua naik ojek ke rumah Aki Bahar. Saat itu hari Kamis. Setibanya di rumah Aki Bahar, Randy lantas berbicara menyatakan maksud tujuannya. Begini, Ki, saya dan istri saya jauh-jauh dari Sumedang. Dapat alamat Aki sama nomor HP. Itu dari kawan bapak saya yang katanya pernah dibantu juga oleh Aki melakukan pesugihan. Oh, jadi kalian memang sudah betul-betul siap untuk ikut pesugihan? Iya, Ki, saya sudah siap. Ya sudah. Untuk pesugihan, ada beberapa jenis pesugihan yang bisa kalian ikuti. Salah satunya pesugihan Ratu Pantai Selatan, Ibu Ratu Nyi Roro Kidul. Aki punya hubungan khusus dengan beliau, ucap Aki Bahar. Randy pun tertarik. Bahkan Aki Bahar menyebutkan ada pula yang di Rengganis. Bahkan kalau mau yang cespleng, bisa langsung ke Gunung Lawu. Namun Randy tak mau, karena sudah terbayang kalau mesti ke Lawu, berapa duit yang harus dia keluarkan. Wong Gunung Lawu kan jauh. Begini saja, Ki, saya minta yang tidak terlalu banyak memakan biaya. Ya sudah, kalau begitu kalian ikut saja pesugihan Ibu Ratu Pantai Selatan. Syaratnya gampang, ritualnya pun tidak terlalu ribet. Hanya saja, untuk melakukan ritual pesugihan ini tak bisa laki-laki, harus perempuan, ucap Ki Bahar sambil menoleh ke arah Pina. Pina yang memang orangnya cantik,
terus terang memang asli Teh Pina ini orangnya cantik. Tersenyum cukup aneh. Pina selaku perempuan, dia kenal senyuman seperti itu adalah senyuman lelaki-lelaki mata keranjang. Terlebih kan Pina dulu pernah terjebak di dunia malam waktu di Batam dijual sama Tante Marta. Jadi maksud Aki, saya nggak bisa ritual pesugihan, Ki. Iya, kamu nggak bisa. Yang harus melakukan ritualnya istrimu. Ya sudahlah, Ki, nggak apa-apa. Yang penting ritual pesugihannya berjalan lancar, ucap si Randy sambil menatap agak melotot ke arah Pina yang terlihat seperti mau menolak perintah dari Aki Bahar. Pina pun terdiam dan menunduk kembali. Ya sudah, untuk saat ini kalian berdua tinggallah di rumah Aki, karena ritual nanti akan dilakukan di pinggiran pantai. Sore hari nanti kita berangkat sama-sama ke pantai barat Pangandaran. Pina dan Randy disuruh istirahat di kamar tamu rumahnya Aki Bahar. Sore harinya, sekitar jam 3 sore selepas adzan asar, Pina keluar dari kamar ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Namun ketika Pina mengenakan mukena dan mau takbiratul ihram, menunaikan sholat asar di kamar tamu rumah Aki Bahar, Randy terbangun dan menatap ke arah Pina. Langsung marah dan menarik mukena yang dikenakan oleh Pina. Perempuan kurang, ngapain kamu sholat? Percuma. Kamu itu nggak boleh sholat kalau tak dapat izin dariku, suamimu. Sholatmu hanya akan jadi dosa, nggak bakal diterima. Buat apa pula sholat? Gak bisa bikin kita kaya. Buka mukena kamu, gak usah kau sholat, ucap si Randy. Pina yang sudah lagi baca doa iftitah ditarik sedemikian rupa, ia langsung terjungkal dan didamprat habis-habisan oleh Randy. Randy ini betul-betul setan. Hanya wujudnya saja manusia. Hati dan pikirannya lebih kejam daripada iblis sendiri. Lawong iblis masih takut sama Tuhan, masih takut sama Allah. Ini Randy gak ada takut-takutnya, seperti pejabat di negara kita. Tuhan saja gak ditakutin. Pina hanya bisa diam dengan hati yang teriris. Air mata pun mengalir tanpa suara. Pina hanya bisa mengikuti perintah suaminya. Singkat cerita, terdengar ketukan pintu dari luar. Pina pun langsung menyusut air mata, menanggalkan mukena, lantas membukakan pintu. Ternyata Aki Baharlah yang mengetuk pintu. Ada apa, Ki? Begini. Nah, Randy-nya ada? Ada, Ki, itu baru bangun. Kita bicara di ruang tamu saja, ucap Ki Bahar. Randy dan Pina pun ngikut ke ruang tamu. Jadi begini, ritual nanti kita lakukan dari mulai maghrib. Untuk sekarang, Neng Pina akan Aki siapkan, karena Neng Pina lah yang nanti akan ditemui oleh Ratu Pantai Selatan. Neng Pina lah yang akan melakukan ritual. Maka dari itu, karena Neng Pina akan bertemu dengan sosok yang paling suci, Neng Pina harus disucikan pula. Disucikan? Maksud Aki teh disucikan gimana, Ki? Tanya Randy. Begini, Jang Randy. Pina akan Aki mandikan dulu untuk persiapan ritual. Sekaligus akan Aki tandai agar tak dianggap orang asing oleh para penghuni pantai selatan. Karena salah-salah nanti bukan Ibu Ratu yang datang, tapi malah jin keroco yang sering mengganggu orang-orang yang melakukan ritual.
Randy pun mengangguk paham. Randy pengalaman betul. Karena memang setiap ritual pasti ada yang mengganggu. Pina hanya menurut saja ketika digiring Aki Bahar menuju kamar mandi belakang. Sesampainya di kamar mandi bersama Aki Bahar, lantas Pina bertanya, "Ki, ini langsung dimandikan?" "Iya, Neng. Neng langsung dimandikan. Sekarang buka semua pakaian Neng. Neng harus telanjang bulat." "Hah? Yang bener aja, Ki. Saya harus telanjang?" "Ya iya, Neng. Kalau nggak telanjang, nanti air doa, air jampe yang Aki guyurkan itu nggak menyerap langsung ke tubuh Neng Pina." "Sudahlah, Neng Pina nurut saja." Pina akhirnya sambil menahan rasa malu dan takut disalahkan oleh Randy suaminya, dia pun mau tak mau menanggalkan semua pakaiannya. Tentunya tatapan Aki Bahar melotot, tak percaya melihat ukiran indah, tubuh indahnya Pina yang betul-betul mulus dan begitu menggiurkan. Lalu air kembang mulai diguyurkan gayung demi gayung ke tubuh Pina yang duduk jongkok sesuai perintah Aki Bahar. Dan selepas air habis, Aki Bahar pun membalurkan minyak wangi ke area badan Pina. Pina tentunya merasa jijik disentuh aki-aki cabut seperti itu. Namun apa daya, itu semua harus Pina lakukan. Selepas selesai, Pina disuruh mengenakan pakaiannya kembali. Lalu dituntun Aki Bahar menuju ruang tamu. Karena hari yang sudah semakin sore, Aki Bahar pun mengajak Pina dan Randy untuk langsung menuju ke daerah pantai barat Pangandaran, karena ritual akan mereka lakukan. Aki Bahar memilih area pantai yang jarang pengunjung, di antara sela-sela pohon-pohon pandan di pinggiran pantai. Randy dan Pina dituntun ke sana. Di daerah pantai barat ini memang banyak lokasi yang jarang dikunjungi wisatawan karena bukan tempat wisata. Setibanya di area itu yang sudah ditentukan oleh Aki Bahar, tempat di mana Aki Bahar biasa membawa orang yang mau ritual bertemu dengan Ratu Pantai Selatan. Sesajen berupa umbo rampe dan sejenisnya langsung disuruh dibawa oleh Pina dalam nampan. Nampan yang terbuat dari anyaman bambu. Setibanya di pinggir pantai, nampan itu diletakkan di atas pasir. Ombak menderu-deru. Angin pantai begitu kencang menerpa tubuh Pina. Randy pun ikut di belakang mereka berdua. Lantas Aki Bahar mulai membakar dupa. Dia tancapkan ke pasir pantai, duduk bersila dan mulai membaca mantra untuk memanggil Ratu Pantai Selatan, meminta izin membukakan jalan untuk ritual pesugihan yang akan Pina lakukan. Minyak ditaburkan saat itu. Kembang 7 rupa mulai dilarung, ditebar-tebar di sekitaran lokasi tempat Pina nanti melakukan ritual. Saat itu langit sudah mulai gelap. Azan maghrib terdengar dari masjid di kejauhan. Selepas suara adzan selesai, Pina disuruh duduk bersila di dekat pohon-pohon pandan karena air mulai naik. Tiap malam kan laut pasang. Disitulah Pina disuruh duduk bersila. Tanpa penerangan sama sekali, hanya lampu-lampu perahu nelayan di kejauhan yang terlihat. Pina duduk bersila dan sebelum itu 2 botol minyak duyung atau minyak serimpi ditaburkan mengelilingi Pina.
Pina duduk di tengah lingkaran taburan minyak serimpi. Lalu Aki Bahar berkata, Neng Pina duduk saja di sini. Karena nanti Ibu Ratu Kidul, Ibu Ratu Pantai Selatan akan datang menemui Neng Pina. Aki dengan suamimu Jang Rendi akan menunggu di pinggiran jalan. Dan nanti jam 1 malam, Aki dan suamimu akan menjemput Neng Pina. Pina pun hanya mengangguk saja. Dan selepas itu, Rendi dan Aki Bahar pun pergi menjauh meninggalkan Pina duduk sendiri. Selepas kepergian Aki Bahar, Pina awalnya belum merasakan apa-apa. Namun ketika malam semakin larut, suasana mulai menakutkan. Langit yang begitu gelap tak berbintang, seperti yang mendung hendak turun hujan. Disertai kilatan-kilatan guntur yang silih berganti, membuat suasana semakin mencekam. Ombak di lautan menggulung-gulung tinggi. Di dalam pandangan Pina, gulungan-gulungan ombak seperti seekor ular naga yang seolah siap mendekat melahap tubuh Pina. Pina hatinya gemetar, jiwanya goncang, pikirannya gundah dan gelisah. Pina takut, nyawanya terancam tatkala melihat gulungan ombak yang begitu besar. Samar-samar di tengah larutnya malam, Pina dari kejauhan mendengar suara alunan gamelan. Pina kaget. Loh, ini seperti suara gamelan Jawa. Pina merasa kenal dengan nada dan alunan gamelan ini. Ombak makin tinggi. Laut seperti yang kacau bergemuruh. Melihat itu Pina semakin takut. Guntur menyambar-nyambar tiada henti. Pina merasa seperti sudah ada di ujung kematian. Rasa takutnya begitu kuat. Pina pun berdoa, Ya Allah, lindungilah hambamu ini ya Allah. Pikir Pina. Suara gamelan. Makin lama suaranya makin kencang. Ombak pun sama, bergemuruh di tengah lautan. Lalu Pina yang tatapannya tertuju ke tengah laut. Suara gamelan makin kencang. Lalu Pina melihat setitik cahaya yang begitu terang di tengah lautan, seperti yang berjalan ke arah pantai. Pina pun heran, takjub dengan terangnya cahaya itu. Semakin lama, cahaya semakin terlihat jelas. Dan ketika cahaya itu menghilang, ada wujud sosok perempuan berdiri menapak di atas air laut yang bergemuruh. Di sela-sela deburan ombak yang menggulung, seorang perempuan cantik mengenakan mahkota dilatar belakangi oleh suara gamelan yang begitu menenangkan hati, membentuk sukma dan jiwa serta pikiran Pina. Perempuan itu yang mengenakan pakaian serba hijau hanya berdiri tersenyum ke arah Pina, senyuman yang sulit diartikan. Dalam hati Pina, Ya Allah, apakah itu sosok Ibu Ratu Pantai Selatan? Begitu cantik, begitu indah, pikir Pina. Namun ternyata disangka Pina sosok Ratu Pantai Selatan ini akan datang menemuinya. Tapi ternyata dia hanya berdiri di atas laut.
tak mendekat sama sekali. Semakin lama gamelan semakin kencang. Pina hanya diam, tak bisa berkata apa-apa. Sampai akhirnya sosok itu pun seolah tenggelam, ditarik oleh ombak, menghilang dari pandangan Pina, disertai pula lenyapnya suara gamelan yang berbunyi sedari tadi. Pina pun bingung. Ya Allah, kenapa dia menghilang? Apakah gagal ritual pesugihan ini? Pikir Pina. Pina pun hanya bisa diam saja, tak mengerti dengan apa yang sudah terjadi. Namun, ada bisikan dalam hati Pina, dan bisikan di telinga pula. Bisikan nada lembut seorang perempuan yang berkata agar jangan menceritakan pertemuan itu kepada siapapun. Lalu, tepat jam 1 malam, Aki Bahar dan Randy pun datang menjemput Pina. Neng Pina sudah selesai. Bagaimana Neng? Apa yang sudah Neng Pina alami? Tanya Ki Bahar. Pina pun hanya menggelengkan kepala. Gak ada apa-apa Ki. Hanya ombak saja yang makin besar dan sambaran guntur di langit Ki. Nah, di sini keanehannya. Ternyata sambaran guntur, kilatan-kilatan petir di langit itu hanya terlihat dan dialami oleh Pina. Karena Aki Bahar sedikit bingung. Petir, guntur, gak ada apa-apa kok Neng. Ih, beneran kok Ki. Dari mulai ritual, petir dan guntur tak berhenti menyambar di langit. Oh, lantas bagaimana? Apa Neng Pina ketemu sama Ibu Ratu? Pina ingat bisikan di telinga tadi. Enggak Ki. Gak ada apa-apa, cuman ada sambaran guntur saja Ki. Sayang sekali, ucap Ki Bahar. Randy yang penasaran bertanya, Ki, bagaimana Ki? Mohon maaf Jang Randy, ritual ini gagal. Ibu Ratu tidak mau menemui istrimu. Wah, di situ Randy pun marah. Dia menyalahkan Pina. Dasar perempuan gak tahu untung, bikin rugi saja. Ini pesugihan yang kesekian kalinya gagal gara-gara kamu. Kurang memang kamu Pina, ucap Randy. Pina pun hanya bisa diam. Sudah Jang Randy, sudah. Ini memang bukan rezeki kalian, tapi jangan takut. Di tempat ini bukan hanya pesugihan di sini saja. Ada satu lagi lokasinya di pantai timur. Cagar alam, kalau Jang Randy mau, akan Aki antar ke Gua Rengganis. Karena disitulah pintu gerbang istana pantai selatan. Siapa tahu saja, kalau ritual di sana, Ibu Ratu mau menemui kalian berdua. Randy pun, yang tadinya marah begitu murka kepada Pina, mulai terhibur. Ya sudah Ki, lantas apa mesti sekarang kita ke sana Ki? Sebaiknya sekarang saja, mumpung hari masih gelap, belum pagi. Kita jalan kaki saja ke sana, toh cukup dekat, ucap Ki Bahar. Randy pun menurut, lalu menggandeng Pina dengan begitu kasar. Dituntun setengah diseret, mengikuti Aki Bahar yang sudah berjalan terlebih dulu, meninggalkan mereka berdua. Ingat Pin, ini yang terakhir loh. Kalau sampai gagal lagi, sudahlah. Akang benar-benar gak akan bisa memaafkan kamu. Pina hanya diam, tak menjawab apa-apa. Kalau saja dia tak mendapat bisikan agar tak menceritakan apapun tentang pertemuan dengan sosok perempuan yang dianggap sebagai Ratu Pantai Selatan, mungkin Pina tak akan diperlakukan seperti itu oleh Randy. Singkat cerita, Pina dan Randy berjalan mengikuti Aki Bahar menuju ke area pantai timur Pangandaran. Yang jadi tujuan mereka adalah area cagar alam, lebih tepatnya menuju ke Goa Cirengganis. Tentunya kisah tentang Goa Cirengganis
sudah pernah Akang ceritakan dulu. Dan kalian tentunya masih ingat. Dan yang belum tahu, kalian bisa langsung tonton saja di video-video sebelumnya. Singkat cerita, tibalah mereka bertiga di pinggiran pantai timur Pangandaran. Namun, sebelum masuk ke area cagar alam, si Aki Bahar berhenti, berbalik menatap Pina dan Randy. Sebelum kita melangkah terlalu jauh, ada yang mau Aki tanyakan kembali kepada kalian berdua. Jang Randy, Neng Pina, apa betul kalian berdua siap dengan pesugihan yang ini? Ki, pesugihan apapun akan saya lakukan, Ki. Ritual apapun saya jalani. Bagus, kalau memang seperti itu. Karena terus terang saja, salah satu syarat ritual di Cirengganis, selain mandi, ziarah dan tawasul di gua panggung nanti, salah satu di antara kalian itu harus duduk bertapa di pinggiran Cirengganis. Dan tentunya itu harus dilakukan oleh Neng Pina, istrimu. Dan ada pula yang tak kalah penting, syarat dari ritual ini. Apa itu, Ki? Tanya Randy. Sebagai syarat untuk ritual ini, kita harus menyenangkan hati Ibu Ratu Pantai Selatan dengan cara menyembelih seekor kambing yang kepalanya nanti akan Aki larung di pinggiran pantai. Mendengar harus membeli kambing kepada Aki Bahar untuk syarat penting ritual, Randy pun terdiam. Waduh, apa nggak ada cara lain, Ki? Loh, gak ada. Hanya kambinglah. Malah, kalau lebih pengen cepet lagi, kepala kerbau atau sapi yang harus dilarung sebagai bentuk persembahan. Ini kambing, ini paket hemat, paket minimalis. Tapi hasilnya nggak main-main. Bagaimana? Apa kamu mau, Jang Randy? Aduh, mohon maaf, Ki, ucap Randy dengan nada yang begitu lesu. Terus terang saja, Ki, saya kesini saja uangnya pas-pasan, Ki. Ditambahkan udah pakai beli minyak, mahar pesugihan ke Aki. Saya udah nggak ada duit lagi, Ki, kalau harus beli kambing. Sayang sekali. Karena hanya itulah syarat yang paling utama. Dan tak bisa diganti oleh yang lain. Mohon maaf. Kalau begitu, Aki tak bisa bantu kalian berdua, ucap Ki Bahar. Dalam hati, Pina dan si Randy ini merengut. Kenapa nggak ngomong dari tadi? Lawang jalan dari pantai barat ke pantai timur tuh jauh. Sampai keringetan mereka. Ya sudah, Ki. Lantas, sekarang bagaimana, Ki? Ya pulang. Pulang sana. Balik saja ke Tasik. Kalau miskin jangan ikut pesugihan. Ini dukun kurang juga. Kalau kaya ya mana mau ikut pesugihan. Ikut pesugihan karena miskin, karena nggak punya uang. Akhirnya, selepas dibentak dan diusir oleh Aki Bahar, yang tentunya Aki Bahar sendiri pun jong di sini. Duit nggak dapet, cuman sempet gerayangin doang. Gara-gara si Randy yang tak punya uang buat beli kambing ritual. Akhirnya, Pina dan Randy pun dengan terpaksa keluar dari pantai Pangandaran, jalan kaki sambil menggendong tas berisi pakaian, menuju ke terminal mencari kendaraan yang akan mereka gunakan pulang menuju ke Tasikmalaya, pulang ke Pagendingan. Dengan penuh sesal, Randy dan Pina berjalan agak sedikit gontai. Tapi yang menyesal di sini cuma Randy. Pina sebaliknya, begitu senangnya dia karena pesugihan ini tak jadi dilakukan. Singkat cerita, esok paginya
Pina dan Randy pun sudah sampai kembali di Tasik. Setibanya di Pagendingan, di rumah Salim bapak tirinya Pina, atau Bapak Kawalon kalau kata orang Sunda. Pina dan Randy pun tinggal sementara beberapa hari di sana. Selama tinggal di Pagendingan di rumah Salim bapak tirinya, yang waktu itu sudah pulang terlebih dulu ke Sumedang bersama dengan Yani ibunya Pina, Pina dan Randy hanya istirahat dan tinggal menempati rumah itu. Satu ketika, malam hari selepas menidurkan anaknya, Pina yang tertidur lelap di samping sang anak, sedangkan Randy entah pergi kemana. Malam itu, Pina bermimpi sedang berada di sebuah pekampungan, di sebuah tempat. Situasinya saat itu malam hari. Pina merasa heran, ada di mana dia? Namun, di tengah kebingungan Pina, ketika Pina memperhatikan jalanan dan deretan rumah penduduk, ada suara tanpa rupa yang berkata, "Pina, temuilah si Yono, orang yang dulu menawarkan membantumu. Temuilah dia. Dia akan membongkar sesuatu apa yang terjadi kepada dirimu." Selepas suara itu hilang, Pina terbangun. Baru ingatlah dia akan Yono, tukang ojek baik hati yang sempat menawarkan Pina berobat kepada orang pintar yang katanya begitu baik dan suka menolong. Pina langsung membuka HP mencari kontak Yono. Untung masih tersimpan di HP-nya. Lalu Pina pun mengirim SMS kepada Yono, mengirim pesan, menanyakan alamat dan tempat tinggal Yono. Yang ternyata Yono ini tinggal di daerah Ciamis. Dan Pina menagih janji kepada Yono untuk membantu dia yang mau mengajak berobat ke seorang dukun perempuan yang bernama Mbok Karti. Yono pun setuju dan siap mengantarkan Pina beserta Randy, suaminya. Singkat cerita, esoknya si Randy pulang. Lalu Pina pun berkata kepada Randy, sedikit memaksa, meminta Randy untuk mengantarkan Pina menemui Yono, tukang ojek yang dulu membantu mereka. Loh, mau ngapain, Pin? Mau ngapain nemuin si Kang Yono? Begini, Kang Yono bilang dia ada kenalan dukun yang bisa membantu Pina. Termasuk mungkin nanti bisa bantu Akang juga. Ah, yang bener kamu, Pin. Mesti bayar nggak? Ya, bayar sih bayar, Kang. Tapi seikhlasnya, semampu kita. Si Mbok Karti ini gak pernah kasih tarif, Kang. Yakin kamu, Pin? Yakin, Kang, si Kang Yono itu orang baik, gak mungkin menjerumuskan kita, apalagi menipu. Ya sudahlah, nanti malam saja kita berangkat ke rumah si Kang Yono, ucap si Randy. Singkat cerita, malam harinya Randy dan Pina yang memang waktu itu ditinggali sebuah motor milik Salim. Menggunakan motor milik Salim, Randy membonceng Pina menuju ke Ciamis ke rumahnya Kang Yono. Waktu itu malam hari, Pina dibonceng oleh Randy sambil membawa anak bayi mereka. Kalian bayangkan, membawa anak yang masih bayi, naik motor dengan kecepatan yang begitu kencang dari Ciamis kota masuk ke daerah pekampungan, melewati hutan belantara, membuat anak Pina dan Randy tak berhenti menangis. Sepanjang jalan Pina merinding.
Bulu kuduknya meremang ketakutan. Hal itu pun seperti dirasakan oleh si bayi. Karena sepanjang jalan melewati hutan belantara, Pina sempat melihat sekelebatan bayangan yang terbang berwarna putih. Yang Pina anggap itu adalah sosok kuntilanak yang seperti terundang oleh aroma bayi anak si Pina. Hal itu sempat Pina katakan kepada Randy. Namun seperti biasa, Randy tak percaya karena dia tak merasakan apapun, apalagi melihat sosok kuntilanak yang kata Pina terbang mengikuti mereka. Semakin jauh memasuki jalanan di tengah belantara hutan, Pina semakin takut karena dengan jelas Pina mendengar suara kain yang berkelebatan terkena oleh angin. Dan ketika Pina menoleh ke belakang, tepat apa yang dipikirkan Pina. Sosok kuntilanak mengenakan baju berwarna putih, daster yang begitu lusuh, polos tanpa ukiran, tanpa sablonan, dengan rambut yang awut-awutan, terbang tepat di belakang Pina. Pina menepuk pundak Randy. "Kang, lebih cepat Kang, kuntilanak itu di belakang kita Kang." Barulah Randy terkejut karena ketika menatap ke spion kanan, terlihat pula memang sosok kunti itu ada bayangannya dalam cermin. Ngebut bukan main si Randy saat itu. Selepas keluar dari area hutan, barulah terlihat beberapa atap-atap rumah warga di kejauhan. Dan sosok kuntilanak itu pun seperti yang menjauh, menghilang dari pandangan mereka. Semakin lama, semakin dekat pula lah Randy dan Pina ke arah rumah dari Kang Yono. Setibanya di rumah Kang Yono, Randy dan Pina langsung masuk ke dalam. Berbincang-bincang, setelah cukup lama, Yono pun mengajak mereka berdua menuju ke rumah Mbok Karti, dukun perempuan yang sempat diceritakan Yono tempo hari. Anak Pina pun dititipkan ke istrinya Yono. Lalu mereka berdua mengendarai motor, mengikuti Kang Yono dari belakang. Namun ketika masuk ke daerah tempat tinggal Mbok Karti, Pina terkejut karena ternyata lokasi itu adalah lokasi pekampungan yang pernah muncul dalam mimpi Pina. Aneh, perasaan jalanan dan kampung di sini seperti yang ada dalam mimpi. Yakinlah Pina, memang disitulah jawaban yang Pina cari selama ini akan dia terima. Singkat cerita, motor yang dikendarai Yono pun berhenti di halaman sebuah rumah. Rumah itu terkesan begitu angker, menyeramkan dan begitu menakutkan. Pina turun dari motor, sedangkan Randy bertanya ke Yono, "Kang Yono, di sini ada warung gak Kang?" "Ada. Tuh, sebelah depan. Masih buka kok. Itu warung 24 jam. "Mau ngapain Kang?" tanya Pina. "Akang mau beli rokok dulu. Kamu duluan saja sama Mang Yono." Iya Kang," ucap Pina. Lalu Pina dan Yono menuju ke rumah si Mbok Karti. "Aduh, Kang, kok tempatnya angker gini ya Kang?" "Ya iyalah Neng, namanya juga rumah dukun. Neng tunggu sebentar di sini. Akang mau nemuin dulu si Mbok Karti," ucap Yono. Lalu Pina pun duduk di sebuah kursi kayu di teras rumahnya Mbok Karti. Yono mengetuk pintu. "Assalamualaikum. Mbak, Mbok ada di rumah nggak? Mbok?" Dari dalam pun terdengar suara perempuan tua yang menjawab sapaan dan salamnya Yono. Tak lama pintu terbuka, Yono dipersilahkan masuk, sedangkan Pina setia menunggu di luar. Setelah cukup lama,
Yono di dalam rumah si Mbok Karti. Yono pun keluar. Neng, itu sudah ditunggu sama Mbok Karti. Neng Pina langsung saja masuk. Nanti di kamar belakang langsung ketuk pintu saja. Disitulah tempat kamar ritualnya Mbok Karti. Jangan takut, Neng. Mbok Karti itu orangnya baik. Iya, Kang. Kalau gitu saya permisi dulu. Lalu Pina langsung masuk ke dalam rumah Mbok Karti. Terlihatlah memang ada kamar di bagian ujung. Kamar yang katanya tempat ritual atau prakteknya Mbok Karti. Pina pun lantas mengetuk pintu. Namun baru saja tangan mau diketukkan, dari dalam sudah terdengar suara. Masuk saja ke dalam. Kaget si Pina. Lantas ketika mau memegang gagang pintu, itu pintu malah udah kebuka duluan. Makin gemetarlah Pina. Dia betul-betul ketakutan. Aroma kemenyan dan dupa tercium dari dalam kamar. Begitu Pina masuk ke dalam kamar, ruang prakteknya Mbok Karti terlihat begitu menakutkan. Ya Allah, benar-benar ini toh tempat prakteknya dukun, pikir Pina. Ya, ornamen-ornamen klinik seperti pusaka-pusaka dipajang di dinding rumah, dinding kamar. Terlihat pula sesaji dan kemenyan yang masih mengepul, tertata rapi di depan sosok perempuan tua yang rambutnya disanggul penuh uban mengenakan kebaya, menatap nyalang, melotot begitu menakutkan ke arah Pina. Pina gemetar melihat tatapan Mbok Karti seperti yang menusuk, mengobrak-abrik pertahanan batinnya Pina. Kamu duduklah. Iya, Mbok. Duduk. Iya, saya duduk. Saya duduk. Pina pun duduk. Bersimpuh menghadap sesaji di depan Mbok Karti. Mbok Karti terdiam. Pina pun jadi canggung. Dia hanya terus menatap begitu tajam ke arah Pina. Tatapannya seperti sembilu. Lamun lain ninggang kasia. Sia geus kudu modar dina waktu 2 minggu. Edan, bener-bener ucap Mbok Karti. Di mana si Mbok Karti ini bilang, kalau bukan Pina, kalau saja itu orang lain, Pina sudah dipastikan mati dalam waktu 2 minggu. Loh, maksud Mbok Karti apa ya, Mbok? Sudahlah, jangan terlalu kau pikirkan. Begini saja. Mbok Karti pun seperti meraba-raba mencari sesuatu di bawah sesaji. Lalu terlihatlah si Mbok Karti seperti mengepal. Dan ketika kepalan tangan terbuka, di situ ada 2 buah batu mustika berwarna biru dan hitam. Neng, ambil ini, pegang ini. Anggap ini titipan dari si Mbok untuk menjaga dirimu. Ini bukan sembarang batu. Ini batu mustika yang bisa melindungi kamu. Terimalah. Tapi Mbok, sudah. Jangan tapi-tapian. Terima saja. Pina pun menerima uluran tangan Mbok Karti. Batu itu wujud nyata. Langsung Pina masukkan ke dalam tas kecil yang dia bawa. Dan Neng Pina, selepas Neng Pina nanti pulang ke Sumedang. Loh, kok si Mbok tahu saya orang Sumedang? Ya tahulah. Sebelum Neng Pina datang ke sini pun, bukannya Neng Pina sudah tahu kampung tempat tinggal si Mbok. Sadarlah Pina. Memang mimpi yang dia alami sepertinya ada hubungannya dengan Mbok Karti. Sudah, jangan Neng Pina pikirkan. Dan sekarang, si Mbok akan memberikan amalan untuk Neng Pina. Harus Neng Pina amalkan setibanya nanti di Sumedang. Ingat, amalkan baik-baik amalan ini. Nanti, apa yang akan terjadi, itulah yang seharusnya terjadi.
Pina pun heran. Kenapa dirinya diberi amalan seperti itu oleh si Mbok Karti? Ditambah si Mbok Karti kok malah ngasih batu mustika. Sudahlah Neng, jangan memikirkan hal-hal yang bukan-bukan. Sekarang kamu pulang saja. Dan ingat, siapa yang menanam, merekalah yang akan memanen. Itulah kata-kata terakhir dari Mbok Karti yang lantas menyuruh Pina untuk pergi. Pina pun menurut, dia pun langsung keluar pamitan mencium tangan Mbok Karti. Keluar dari kamar praktik Mbok Karti yang pintunya otomatis tertutup begitu saja. Pina sambil bergidik ngeri ketakutan setengah berlari keluar menuju halaman. Setibanya di luar, Randy ternyata sudah pulang lagi ngerokok sama si Kang Yono. Melihat Pina sudah keluar, bagaimana Pin? Enggak Kang, Mbok Karti cuman bilang disuruh cepat pulang saja ke Sumedang. Loh, ya sudah, kalau gitu giliran Akang. Baru saja Randy berdiri, pintu rumah Mbok Karti langsung tertutup. Randy pun kaget, lah nggak ada siapa-siapa. Yono yang paham akan hal seperti itu, dia pun berkata, sudah Kang Randy. Berarti memang Kang Randy nggak ada bagian kalau datang ke Mbok Karti. Sebaiknya Kang Randy sama Neng Pina langsung pulang saja. Ikuti apa yang Mbok Karti perintah. Langsung saja pulang ke Sumedang. Pina dan Randy pun menurut. Lalu bersama dengan Yono pulang ke rumah Yono dulu. Di situ pun Randy dan Pina disuruh menginap. Barulah keesokan paginya Randy dan Pina kembali ke Pagendingan Tasikmalaya. Setibanya di Pagendingan, Randy sudah merencanakan kepulangan mereka 2 hari ke depan. Mengharuskan Pina menginap 2 malam lagi di rumah bapak tirinya. Nah, ketika menginap di rumah bapak tirinya sepulang dari Mbok Karti, Pina belum mengamalkan amalan dari Mbok Karti. Sebelum tidur, Pina memegang 2 batu mustika pemberian si Mbok Karti. Batu itu seperti mengandung sebuah energi yang terresonansi dengan batinnya Pina. Lalu Pina pun entah dapat ide dari mana, 2 batu mustika itu dia simpan di bawah bantal. Pina pun langsung tertidur begitu lelap. Nah, dalam tidurnya Pina bermimpi berada di pantai Pangandaran, tepat di lokasi dulu di pantai barat tempat Pina melakukan ritual dan bertemu sosok perempuan yang disangka Ratu Pantai Selatan. Di situ Pina kebingungan karena mimpinya terasa begitu nyata. Pasir-pasir hitam yang terinjak oleh telapak kaki yang telanjang begitu terasa menggelitik kulit kaki Pina. Ya Allah, ini mimpi. Tapi mimpi ini begitu nyata, pikir Pina. Lalu tanpa sengaja, pandangan Pina tertuju ke arah pinggir kanan. Di kejauhan, Pina melihat seperti ada seseorang yang sedang duduk di pinggir pantai sambil memeluk lutut. Loh, ada orang. Siapa dia? Pikir Pina. Ketika melihat ke orang itu, ada tarikan kuat dalam batin Pina. Seolah Pina ditarik untuk mendekat. Dengan langkah yang begitu pelan, Pina pun berjalan mendekat orang yang terlihat sedang duduk di atas pasir pantai. Begitu semakin dekat, semakin jelaslah. Ternyata itu sosok perempuan yang mengenakan baju serba hijau, rambutnya terurai begitu panjang. Ketika Pina mendekat, terlontar kata dari bibir Pina, Teteh ngapain di sini? Tapi perempuan itu hanya diam. Lalu terlihat kepala si perempuan terangkat, lantas menoleh dan tersenyum ke arah Pina.
Neng, omat, ulah nepikeun ngaduakeun pangeran. Ucap si perempuan misterius itu sambil tersenyum begitu anggun. Pina terkejut melihat wajah si perempuan yang kecantikannya seperti dewi-dewi dalam mitologi India. Batin Pina jantungnya bergemuruh kencang. Perempuan itu hanya tersenyum, tidak berkata apa-apa, lantas berdiri dengan anggun, lalu melangkahkan kaki berjalan ke arah lautan. Pina tidak berkata apa-apa, hanya menatap terkesima. Lalu dia terkejut ketika perempuan misterius itu berjalan mendekat ke laut. Ombak besar datang menyambut, menelan sosok si perempuan yang begitu misterius. Lalu Pina terbangun dari tidurnya dengan napas yang terengah-engah. Dia heran, apa maksud si perempuan itu? Dan siapakah dia? Itu tak terjawab selepas Pina bangun dari mimpinya. Pina masih penasaran. Terlebih kenapa perempuan itu berkata agar jangan sampai Pina menduakan Tuhannya, menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di malam terakhir Pina menginap di rumah Salim di Pagendingan. Pina kembali mengalami mimpi berada di lokasi yang malam kemarin masih di pinggiran pantai Pangandaran. Tempat lokasi Pina melakukan ritual. Tempat lokasi Pina bertemu dengan perempuan misterius. Di tengah kebingungannya Pina, kenapa kembali ke lokasi yang sama seperti mimpi yang kemarin malam. Saat itu juga suara gamelan terdengar. Suara gamelan, suara yang sama yang Pina dengar ketika ritual di pantai. Lalu Pina langsung menoleh menatap ke arah tengah lautan. Gamelan itu seperti mengiringi munculnya perempuan cantik berbaju serba hijau. Perempuan itu yang mengenakan mahkota adalah perempuan sama yang waktu ritual menemui Pina. Namun bedanya, perempuan itu berjalan begitu anggun, dilatar belakangi suara deburan ombak dan suara gamelan. Mirip seperti munculnya sosok Nyi Roro Kidul dalam film-film Susana. Sosok perempuan ini mendekat dan mendekat sampai berdiri langsung tepat di depan Pina. Yang entah kenapa ketika Pina menatap wajah si perempuan, langsung Pina timbul rasa kagum, rasa hormat yang seketika tubuh Pina tanpa dikontrol langsung saja bersimpuh duduk, tak berani menatap ke arah si perempuan. Menurut Neng Pina, sosok perempuan ini kecantikannya bak dewi-dewi dalam mitologi. Seperti ukiran patung Dewi Sri, begitu cantik dan anggun. Lalu perempuan itu berkata, memperkenalkan dirinya dengan satu nama, Dewi Ajeng Larasati. Jadi ternyata bukan sosok Ratu Pantai Selatan. Sosok ini bernama Ajeng Larasati, yang memang setahu Akang, Ajeng Larasati atau Nyimas Ajeng Larasati itu adalah memang sosok bangsa jin yang berada di bawah kekuasaan Ratu Pantai Selatan. Lalu Nyimas Ajeng Larasati dengan suara yang begitu lembut, dia berkata, orang-orang datang kepadaku meminta harta dan jabatan, uang dan kedudukan. Tapi untukmu bukan itu yang akan kuberikan. Pina pun
menengadah, menatap ke arah si Dewi yang begitu cantik. Ajeng Larasati tersenyum dengan lembut, senyum penuh keibuan ke arah Pina. Lalu dari telapak tangan Ajeng Larasati yang terkepal, jatuhlah sebuah batu berwarna hijau, yang ketika jatuh terkena air laut, langsung menyala kehijauan. Tapi bukan batu fosfor ya. Batu itu seperti sebuah mestika. Ambillah itu, peganglah, dan ingat, suatu saat nanti, di masa depan, kau harus mau menolong orang, membantu kesulitan orang lain. Yang selepas berkata-kata seperti itu, Nyimas Larasati berbalik dengan anggun, kembali berjalan ke arah tengah lautan, diiringi suara gamelan dengan deburan ombak yang begitu kencang. Laut seperti terbelah, menelan sosok Nyimas Larasati yang langsung lenyap dari pandangan Pina yang masih menggenggam mustika berwarna hijau pemberian Nyimas Ajeng Larasati. Pina pun langsung terbangun. Namun sayang, ketika Pina bangun, batu mustika pemberian Nyimas Ajeng Larasati tak ada dalam genggaman tangan Pina. Singkat cerita, selepas mimpi bertemu Nyimas Ajeng Larasati, pagi-paginya pun Pina bersiap-siap bersama Randy untuk pulang kembali ke Sumedang. Setibanya di Sumedang, seperti biasa, Randy langsung laporan kepada Wawan dan Siti. Wawan dan Siti hanya menyesalkan nasib anaknya Randy yang tak semujur mereka di jalan pesugihan. Sedangkan ada hal aneh yang Pina alami. Selepas mimpi bertemu Nyimas Ajeng Larasati, setibanya di Sumedang, setiap malam sebelum Pina tertidur, Pina selalu mendengar samar-samar suara gamelan. Sampai satu ketika, Pina baru ingat wiridan amalan pemberian dari Mbok Karti. Pina pun berniat mulai mengamalkan amalan itu. Sesuai perintah Mbok Karti, amalan itu harus diwiridkan setiap malam sebelum tidur selama 7 malam berturut-turut. Yang maksudnya untuk apa, Pina pun tak tahu. Lalu mulailah malam itu sebelum tidur, Pina mengamalkan dulu amalan pemberian dari Mbok Karti. Tak terjadi apa-apa selama 7 malam itu saat Pina melakukan wiridan tersebut. Namun ternyata di hari ke-7 wiridannya Pina, tiba-tiba saja di daerah tempat Pina tinggal muncul angin puting beliung disertai hujan yang begitu deras, kilat menyambar-nyambar, dan sebuah peristiwa pun terjadi. Di malam itu, malam ke-7, Pina mewiridkan amalan pemberian Mbok Karti. Di malam itu juga, rumah makan milik mertua Pina, milik Wawan dan Siti, hancur. Genteng-gentengnya terbang oleh sapuan puting beliung. Bahkan atapnya ambruk, membuat bangunan rumah makan mertuanya Pina hancur dalam 1 malam saja. Dan ketika kabar itu sampai kepada Pina dari Randy di pagi harinya, Pina pun terbelalak. Dia merasa, apa mungkin hancurnya rumah makan sang mertua adalah akibat dari wirid yang dia lakukan selama 7 malam. Dan ternyata
Selepas hancurnya rumah makan Wawan dan Siti yang merupakan pelaku, pemuja, pesugihan dari Gunung Kawi, Pina mendapatkan sebuah bisikan batin yang dimana bisikan batin itu mengatakan sebenarnya Pina akan ditumbalkan oleh Wawan dan Siti. Namun jalannya ikut dengan Randy melakukan berbagai pesugihan agar mereka berdua tidak jadi tertuduh sebagai pelaku pesugihan yang menumbalkan menantunya sendiri. Pahamlah Pina kelicikan dan kepicikan sang mertua. Tapi ternyata Allah lebih menyayangi Pina. Hancur sudah usaha rumah makan dari hasil pesugihan, membuat dua orang tua Randy jatuh sakit-sakitan. Sampai akhirnya di tahun 2019 Pina yang sudah tak tahan, sudah muak dengan kelakuan Randy suaminya yang tak mau bekerja dan hanya mencari pesugihan, sampai membuat rumah warisan milik Pina disita oleh rentenir karena hutang suaminya yang begitu besar. Pina pun memilih bercerai dari Randy suaminya. Perceraian di tahun 2019. Dari pernikahan selama 5 tahun dengan Randy, Pina hanya mendapatkan kesedihan, penyesalan, cacian dan makian. Dari hasil pernikahan itu pula, Pina dikaruniai 2 orang anak dari Randy. 2 orang anak yang sekarang ikut dengan Pina karena Randy tak mau menanggung jawab mereka, tak mau menafkahi sama sekali. Selepas cerai dengan Randy, Pina pun menikah kembali. Namun pernikahan yang ketiga yang Pina jalani, atau pernikahan kedua yang sah secara negara, Pina pun sama tak mendapat kebahagiaan karena suami yang menikahinya selepas cerai dengan Randy selalu menyiksa dan KDRT. Sampai akhirnya Pina pun menikah yang ketiga kalinya. Pernikahan yang resmi secara negara. Dan hal itu pun sama. Pina tak pernah mendapatkan kebahagiaan sama sekali. Dan saat ini Teh Pina hidup berjuang untuk keempat orang anaknya. 2 anak Randy dan 2 anak dari suami terakhir Pina. Pina yang berjuang seorang diri menghidupi 4 orang anak. Yang satu berusia 11 tahun lebih, yang kedua berusia 7 tahun, yang ketiga berusia 2 tahun, yang terakhir berusia 1 tahun. Pina tinggal di sebuah mes di tempat dia bekerja. Dia bekerja sambil membawa kedua anaknya yang masih kecil. Yang satu sempat dimasukkan ke sebuah pondok pesantren. Namun di pondok pesantren, bukan pesantren besar. Anak pertama Pina yang dipesantrenkan di sana mendapat musibah. Disiram air mendidih oleh pengurus pondok itu. Setan pengurus pondok itu dengan tega menyiram air mendidih ke anak Pina yang baru berusia 11 tahun. Sampai dijemput langsung oleh Pina. Dan selepas Pina bercerai dari Randy dulu, musibah demi musibah, ujian demi ujian datang menerpa kehidupan Pina. Usaha apapun yang Pina rintis, yang Pina kerjakan, maju dan hancur. Terus berulang. Maju hancur, maju hancur. Datang berobat ke dukun, kiai, ustadz, semua pernah Pina datangi. Semua berkata,
Itu adalah dampak dari ritual-ritual yang dulu Pina lakukan bersama Randy, suami pertamanya. Tapi mereka tak bisa memutuskan itu, tak bisa membantu Pina. Bahkan di antaranya banyak yang hanya memperalat Pina, hanya memanfaatkan Pina. Dan suami yang ketiga, sama seperti yang lain, hanya mau enaknya saja, tak mau menafkahi anak hasil hubungan mereka. Membuat Pina hanya bisa berjuang seorang diri. Dan saat ini, Neng Pina yang tinggal di daerah Nagreg bersama keempat orang anaknya sedang berjuang mencari kehidupan yang lebih baik. Dan Neng Pina pun saat ini dalam bimbingan Akang untuk lepas dari pengaruh ritual-ritual yang dulu pernah Neng Pina jalani atas paksaan Randy suaminya. Dan Akang meminta kepada kalian dorongan doanya agar Neng Pina Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran dalam usaha untuk lepas dari pengaruh ritual-ritual sesat yang dipaksakan dulu. Semoga Teh Pina beserta anak-anaknya Allah berikan kenikmatan, kebahagiaan sebagai pengganti penderitaan yang bertahun-tahun Pina alami. Itulah kisah dari Teh Pina yang betul-betul nyata beliau alami, dan Akang sendiri bisa mempertanggungjawabkan cerita ini. Bukan karangan, bukan fiktif, bukan imajinasi liar para pendongeng dalam kisah misteri. Ini kisah nyata yang betul-betul terjadi di dunia. Dan siapa tahu, di luar sana masih banyak Pina-Pina yang lain yang sedang terpuruk akibat pernah terlibat dengan sukarela ataupun terpaksa dalam ritual-ritual sesat. Dan untuk kalian, jangan pernah sekali-kali melakukan ritual seperti yang apa pernah Neng Pina lakukan, karena dampaknya akan terus terasa walau ritual itu pun tidak membuahkan hasil yang nyata. Nah, itulah. Semoga kalian bisa mengambil hikmah yang baik dari kisah perjalanan hidup Teh Pina agar jangan sampai mengalami hal yang serupa.